aku Dinda Khairinisa. Aku adalah salah satu mahasiswa di Universitas Semarang jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi ini adalah pertama kalinya aku upload video di YouTube. Itu pun karena disuruh dosen aku untuk mengupload video storytelling tentang kehidupan. Dan sekarang aku akan berbicara tentang apa itu arti bersyukur. Yuk, langsung aja. Nah, setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Salah satu kunci kebahagiaan dan ketenangan menjalani kehidupan ini adalah dengan banyak bersyukur. Bersyukur berarti kita menerima setiap hal yang terjadi pada kita, baik ketika kita mendapatkan nikmatan atau ketika kita mendapat musibah. Kita merasa ikhlas dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Bila kita mau bersyukur dalam setiap kondisi, kita akan merasa lebih sabar dan ikhlas dengan takdir Allah. Kita tidak akan mudah mengeluh dan pada akhirnya nanti kita akan mampu merasakan hal yang lebih tenang. Ketenangan inilah yang melahirkan perasaan-perasaan bahagia. Dalam hidup, saya belajar bahwa semua hal yang kita inginkan tidak selamanya bisa kita dapat. Tidak semua rencana dapat berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Saya pernah merasa terpuruk di awal tahun 2018, tepatnya pada bulan Februari, bulan kelahiran saya. Saya merasa 2018 adalah ulang tahun terburuk yang pernah saya alami, di mana terjadi banyak hal yang tidak saya inginkan datang kepada saya dan keluarga saya. Hal buruk pertama yang datang adalah tidak lolosnya saya ke perguruan tinggi negeri jalur SNMPTN dan SBMPTN. Mungkin yang membuat saya semakin jatuh karena teman perkumpulan saya lolos masuk ke perguruan tinggi negeri yang selama ini kami rencanakan. Kemudian tak lama setelah itu, bapak saya didiagnosis mengidap tumor tenggorokan. Ya, bapak saya dirawat untuk pertama kalinya di salah satu rumah sakit swasta di Kota Semarang. Ini dia fotonya. Foto itu diambil secara diam-diam karena sebenarnya di dalam ruangan tersebut tidak boleh kita mengambil foto. Jangan dicontoh ya. Pada saat saya mengunjungi bapak hanya bisa tidur dan tenggorokannya sudah dilubangi untuk dipasang alat bantu pernapasan. Bapak tidak bisa bicara dan hanya menggunakan alat bantu komunikasi seperti buku dan bolpen. Mungkin jika dibandingkan dengan ibu saya lah yang paling merasa sedih. Ibu saya selalu menemani bapak saya di rumah sakit, dan saya mengurus adik saya dan semua pekerjaan rumah tangga. Rumah yang tadinya setiap malam selalu ramai, kini mendadak sepi dan saya harus belajar mandiri. Berkali-kali bapak menjalani kemoterapi dan operasi yang membutuhkan biaya mahal. Di sisi lain, saya juga membutuhkan dana untuk kuliah. Saya tidak boleh bekerja. Ibu saya sangat ingin melihat saya menjadi lulusan sarjana. Akhirnya, saya berkuliah di universitas swasta yang sebenarnya tidak saya inginkan. Dalam kondisi seperti ini pun, orang tua saya masih memikirkan pendidikan saya yang harus menjadi lulusan sarjana. Saya malu karena setiap malam yang saya lakukan hanya menangis berharap keajaiban akan muncul di keluarga saya. Tapi melihat perjuangan bapak saya melawan penyakitnya membuat saya sadar bahwa kita harus bangkit dari segala keterpurukan dan mengatakan bahwa kita bisa. Yang lebih membuat saya sadar ketika saya menemukan buku yang dipakai bapak saya untuk berkomunikasi di rumah sakit. Ini dia bukunya. Bapak menulis kondisi yang ingin sembuh namun penuh perjuangan, dan semua dihadapi dengan tenang. Bapak menuliskan kata-kata seperti itu untuk menguatkan dirinya sendiri agar sembuh. Maka saya juga harus bisa. Sekarang di tahun 2020, bapak saya sudah bisa bangkit dari sakitnya berkat semua perjuangannya. Walaupun terdapat perbedaan fisik bapak, namun bapak sudah sehat kembali. Saya juga sudah bisa menerima semua yang pernah terjadi. Sekarang saya berkuliah menginjak semester 4 dan dikelilingi teman-teman yang selalu membuat saya semangat untuk berkuliah. Saya dan keluarga saya sudah bisa menjalani kehidupan yang normal seperti dulu kala. Tentu saja untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur itu tidak mudah, apalagi jika tengah terkena musibah. Rasanya pasti sangat berat. Namun jangan sampai kita merasa lelah apalagi putus asa, karena sikap tersebut pada akhirnya hanya akan merugikan diri sendiri. Manusia hidup dunia hanya sementara dan setiap manusia pasti akan mendapat ujian dan cobaan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Semua pilihan ada di tangan kita. Kita mau memilih mengeluh hingga terus didera rasa tidak mampu, atau merasa bersyukur, hati tenang, hidup lebih bahagia. Nah, sekian sedikit cerita tentang kehidupan saya. Semoga cerita ini bisa